Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Persepsi Ujaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama, Ryu Ardian Fajar Pratama dengan NIM 2220103. Yang kedua, Pinkan Rahmanisa Sutan dengan NIM 2220105. Yang ketiga, saya sendiri, Heni Diah Widyastuti dengan NIM 2220106. Dan yang keempat yaitu Sifna Meda Aulia dengan NIM 2220107. Langsung saja, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Pinkan Rahmanisa Sutan dengan NIM 2220105 dengan materi pengertian persepsi ujaran. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan dengan saya Pinkan Rahmanisa Sutan, NIM 2220105. Materi pertama yaitu tentang apa itu ujaran, yaitu pengertian ujaran. Proses pengujaran adalah sebuah perwujudan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Selanjutnya hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor tertentu. Terkadang manusia tidak menyadari bahwa ujaran yang diwujudkan dalam bentuk bunyi yang melewati udara itu ternyata sebuah proses yang kompleks. Pada dasarnya ujaran adalah suatu murni atau tuturan secara murni langsung dari sosok yang berbicara. Jadi ujaran dapat berupa kata, kalimat atau gagasan yang keluar dari mulut manusia yang mempunyai arti. Adanya ujaran ini akan muncul makna sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Menurut Darjo Wijojo, persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Dan ujaran ini merupakan peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi, dapat berupa bunyi lepas atau kata atau juga kalimat. Apabila manusia tidak jelas mendengar ujaran tersebut, tentu saja orang itu tidak akan menangkap makna secara utuh. Lebih-lebih kalau bunyi itu berupa kalimat yang belum dikuasai pendengar tersebut seperti bahasa asing. Ketidakmampuan menangkap bunyi yang didengar bisa disebabkan, yang pertama adalah oleh ketidaksempurnaan organ dengar. Lalu yang kedua berasal dari materi yang didengar. Nah, dalam bab ini juga kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan manusia untuk mempersepsi ujaran tersebut, untuk menangkap ujaran tersebut. Yang pertama ada tahap auditori, yang kedua fonetik, dan yang ketiga adalah tahap fonologis. Tahap auditori adalah manusia memperoleh ujaran demi ujaran secara sepotong-potong. Bunyi-bunyi yang muncul kemudian disimpan ke dalam otak. Lalu yang kedua adalah tahap fonetik. Tahap fonetik adalah tahap mengidentifikasi bunyi yang sudah disimpan di dalam otak dan menyimpang semua proses alfonik pada bunyi, serta mengurutkan bunyi-bunyi tersebut menjadi sebuah ujaran yang bermakna. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap fonologis. Tahap fonologis adalah pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotaktik yang ada pada bahasa kita. Cukup sekian, lalu bab selanjutnya akan dilanjut oleh saudari
Syifna. Perkenalkan, nama saya Syifna Mahdaulia, NIM 2220107. Tahapan-tahapan dalam mempersepsi ujaran. Manusia sering sekali tidak mudah dalam mempersepsi ujaran. Hal ini dikarenakan ujaran diucapkan secara terus-menerus antara satu kata dengan kata yang lain. Tetapi pada akhirnya manusia dapat mempersepsi bunyi-bunyi yang berbeda dalam sebuah kata. Hal ini dikarenakan manusia melalui tahapan-tahapan dalam mempersiapkan bunyi ujaran. Tahapan-tahapan dalam mempersepsi ujaran meliputi 1. Tahap auditori, yaitu tahap manusia memperoleh ujaran demi ujaran secara sepotong-sepotong. Bunyi-bunyi yang muncul kemudian disimpan ke dalam otak. 2. Tahap fenotik, yaitu tahap mengidentifikasi bunyi yang sudah disimpan di dalam otak dan menyimpang semua proses variasi alfonik pada bunyi serta mengurutkan bunyi-bunyi tersebut agar menjadi sebuah ujaran yang bermakna. Dan ketiga, terakhir, tahap fonologis, yaitu tahap akhir saat kita mengatur bunyi-bunyi yang masuk apakah sudah sesuai dengan kaidah fonotatik bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah persepsi ujian. Suku kata dalam bahasa Inggris berjumlah 1. Contoh, nice, read, come, dan lainnya. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia memiliki suku kata 2 atau lebih dari 2. Contohnya, manis, menulis, dan datang. Maka jika dilihat dari jumlah suku kata, manusia akan mengeluarkan suku kata 125 sampai 180 kata per menit dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, manusia akan mengeluarkan 80 sampai 110 suku kata per menit. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah bunyi yang diujarkan manusia, akan mengeluarkan 25 sampai 30 segmen bunyi per detik dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, manusia akan mengeluarkan segmen bunyi mencapai 25 sampai 30 segmen bunyi per detik. Masalahnya, bagaimana cara kita mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh seseorang atau apa yang sudah diujarkan seseorang dengan kecepatan tersebut. Padahal dalam kenyataannya, bunyi yang disampaikan dapat melebur dengan bunyi yang lain. Untuk memahami tersebut, maka seseorang diharapkan dapat memilih kata apa yang diucapkan itu. Setelah itu, seseorang dapat memahami makna yang diujarkan oleh orang lain. Perlu diketahui bahwa suara seorang laki-laki, perempuan, dan anak itu berbeda-beda yang disebabkan oleh getar pita suara. Getar pita suara laki-laki berkisar antara 100 per detik, sehingga suaranya itu lebih berat. Getar pita suara perempuan berkisar antara 200 sampai 300 per detik, sehingga suara wanita itu melengking. Sedangkan pita suara seorang anak lebih tinggi dari laki-laki dan wanita, yaitu sekitar 400 per detik. Oleh karena itu, suara laki-laki, perempuan, dan anak berbeda. Akan tetapi, jika laki-laki, perempuan, dan anak mengucapkan kata pergi, akan terdengar sama walaupun suaranya itu berbeda. Cukup sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Mas Rio. Oke, selanjutnya
materi yang ketiga, yaitu tentang mekanisme ujaran. Bunyi bahasa yang dihasilkan pada manusia menurut Darjo Wijojo adalah sumber dari bunyi adalah paru-paru. Jadi sumber bunyi bahasa itu keluarnya udara dari paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Melalui saluran di tenggorokan, udara ini keluar melalui mulut dan melalui mulut atau hidung. Jadi ada dua organ antara mulut dan hidung. Melalui saluran dalam perjalanan melewati mulut atau hidung, ini ada kalanya udara itu dibendung oleh salah satu bagian dari mulut sebelum kemudian dilepaskan. Hasil bendungan udara inilah yang menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, bunyi bahasa bisa dihasilkan oleh kerja sama antara udara dari paru-paru dan alat-alat bicara yang disebut dengan artikulator. Ada juga pendapat Marsono yang menjelaskan udara paru-paru adalah sumber energi utama dalam terjadinya bunyi bahasa. Pada saat bernafas, udara yang dihembuskan itu kemudian mendapatkan hambatan di berbagai tempat alat bicara dengan berbagai cara sehingga terjadilah bunyi bahasa. Itu menurut Bapak Marsono. Kemudian tempat atau alat bicara yang dilewatinya antara lain yaitu batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung atau rongga hidung bersamaan dengan alat yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar, pita suara dalam keadaan terbuka. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama dalam mekanisme ujaran atau terjadinya bunyi bahasa adalah keluarnya udara dari paru-paru, pita suara, dan alat-alat bicara yang disebut seperti tadi, yaitu artikulator. Di antara lainnya ada bibir, ada gigi, ada alveolar, palata keras, palata lunak, ufala, lidah, pita suara atau vocal cords, faring, rongga hidung, rongga mulut. Kemudian ada faktor kedua dalam membuat bunyi konsonan adalah acara artikulasi, yakni bagaimana cara dari udara paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat di mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak, maka bunyi tadi akan menimbulkan semacam letupan. Karena itu bunyi ini dinamakan bunyi plovis atau stop. Dalam bahasa Indonesia sering dipakai istilah bunyi hambat, pembuat. Ada macam-macamnya, ada 3. Yang pertama fanotaktik, kemudian fitur distinktif, kemudian yang terakhir adalah voice on set time. Mungkin itu saja penjelasan tentang masalah mekanisme ujaran. Cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan makalah yang berjudul Persepsi Ujaran. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka tanyalah pada sesi diskusi. Cukup sekian dari kelompok kami.
Apabila terdapat kesalahan dalam mempresentasikan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.